Madate TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena masih tetap bersetia bersama Madate TV, channel kesayangan kita semua. Alhamdulillah kita telah tiba di part 3 pembahasan melihat Mandar dalam Perang Makassar. Kali ini kita mulai pembahasan dengan terlebih dahulu mengutip salah satu pasal perjanjian Bungaya yang berbunyi agar kerajaan Goa tidak memberi bantuan langsung ataupun tidak langsung kepada Wajo, Bulo-Bulo, dan Mandar, karena negeri-negeri ini telah melakukan kesalahan terhadap kompeni. Melalui pasal ini dapat dilihat jikalau kerajaan Wajo, Bulo-Bulo, dan Mandar adalah sekutu terdekat kerajaan Goa hingga runtuhnya Sombapo. Dapat dibuktikan saat beberapa karya yang telah mengisyaratkan kerapuhan di awal-awal Perang Makassar. Aksi heroik malah ditunjukkan para sekutu Goa yang juga menjadi jalan takdir Maradia Balani Padang Malari yang wafat di Galesong. Atau kisah Arung Mata Wajo Laten Rilai yang menetaskan air mata sembari menekan kuat gagang kerisnya saat menerima kabar Sombaupu telah jatuh, dan bagaimana para bisu kerajaan Bulo-Bulo dan Lamati yang menjadikan dada mereka sebagai perisai yang tak tembus peluru. Sikap setia juga ditunjukkan komunitas Melayu yang bermukim di Makassar dengan menyatakan, jika kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa untuk melindungi diri, itulah saatnya kita mencari jalan damai. Tentu masing-masing kerajaan memiliki perspektif dan hitungan politik dalam menentukan kemana dukungan akan diikrarkan. Demikian pula dengan ketiga kerajaan ini, pada situasi politik yang memanas disertai mobilisasi tentara di beberapa titik secara sporadis. Wajo, Bulo-Bulo, dan Mandar dalam argumen politiknya bisa saja memiliki pilihan selain Goa, karena dalam catatan sejarah malah disebutkan bahwa kubu Belanda dan Arung Palaka berupaya mendekati ketiga kerajaan ini dalam upaya diplomasi agar menanggalkan dukungan terhadap kerajaan Goa. Dengan kekuatan persenjataan yang mumpuni sokongan Belanda, Arung Palaka hadir menawarkan janji kesetaraan dan persaudaraan untuk melawan hegemoni Goa. Konteks pertarungan inferior melawan superioritas yang dengan jeli dipetakan oleh Belanda untuk satu tujuan, yakni monopoli perdagangan. Faktanya Wajo, Bulo-Bulo, dan Mandar tak bergeming dan tetap bersikukuh berada di sisi kerajaan Goa. Apakah dalam hal ini Goa lebih memikat? Tidak juga, karena di masa kritisnya Goa juga melakukan hal yang sama dengan memberi hadiah kepada Tanete dan Selayar. Tapi semuanya telah terlambat. Kedua kerajaan ini malah mendukung Arung Palaka. Tapi pada part 3 pembahasan melihat Mandar dalam Perang Makassar ini, kita akan bingkai saja topiknya menjadi konsekuensi kesetiaan Mandar dalam Perang Makassar. Dan sebelum kita lanjut, kami mengingatkan untuk tetap mendukung channel ini dengan memberi like, komen, share, dan subscribe serta aktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dalam pembaruan video selanjutnya. Sejarah kelam 24 Juni tahun 1669 Sombaupu dihancurkan hingga benar-benar diyakini tidak akan dipergunakan lagi setelahnya. Pemenang Perang Makassar kemudian menjadi hakim terhadap mereka yang kurang berpihak kepada Belanda dan Arung Palaka dalam perang tersebut. Segera awan mendung menggumpal di timur pada 1 Desember tahun 1670 saat Wajo ditaklukkan dan Arung Mata Laten Rilai wafat saat mempertahankan benteng Tosora, sekaligus menandai era penindasan sekian tahun terhadap Wajo. Selesai berurusan dengan Wajo dan Bulo-Bulo, perhatian beralih ke Mandar. Bila Belanda melalui sistem administrasi yang diatur di balik tembok Fort Rotterdam lebih terfokus pada monopoli perdagangan perlintasan laut.
Maka Arung Palaka memposisikan diri sebagai gerbang Belanda yang mengatur daerah pedalaman dan perilaku para penguasa lokal. Sedangkan Mandar sendiri memilih berada pada posisi garis tegas yang oleh sejarawan Lanet Andaya disebut sebagai konfederasi keras dan merdeka. Mandar sebagai satu-satunya sekutu Gowa yang belum dihukum tak kunjung menyesuaikan diri atas perubahan politik di Makassar. Dalam hal ini harus tunduk kepada penguasa baru, pemenang Perang Makassar. Olehnya Mandar dengan tangan terbuka menyediakan pelabuhan alternatif bagi perdagangan internasional dan tempat pelarian bagi musuh-musuh Arung Palaka dan Belanda. Banyak pemimpin komunitas Melayu, Makassar dan Bugis melarikan diri menuju Mandar. Sikap membangkang ini tentu bertentangan dengan planning Belanda yang ingin mengamankan perdagangan laut sekaligus mencoreng keberhasilan militer Arung Palaka. Akumulasi kesalahan ini memicu penyerangan ke Mandar pada akhir tahun 1671. Penghancuran pesisir Mandar pada penyerangan ini terekam dengan baik pada sebuah kampung dekat muara sungai Mandar di Balanipa yang mulanya disebut Soreang, kemudian berubah nama menjadi Kandiapi akibat pembakaran. Dihukumnya Mandar menjadi sangat berarti ketika di Makassar pada 20 Mei tahun 1672 Arung Palaka dipuji dan diberi hadiah oleh Belanda yang dijawab Arung Palaka melalui sumpah menegaskan diri sebagai abdi Belanda. Tapi ternyata Mandar masih selalu menolak menyerahkan siapa saja yang melarikan diri dari Arung Palaka dan Belanda, serta mengabaikan tuntutan Belanda bahwa pelayaran Mandar harus dibatasi. Bahkan ketika Arung Sidenrang yang bernama Lasoni Karangmasepe berkoalisi dengan Arung Timurung Putra Mangkubone dalam perseteruannya dengan Arung Palaka melarikan diri ke Mandar, dengan ramah Mandar menerima mereka dan memberi bantuan militer. Alhasil dikirim lagi ekspedisi kedua ke Mandar pada 19 November 1673 dengan capaian yang lebih signifikan saat menjangkau kawasan vital dan melakukan pembakaran di Samasundu. Saat-saat genting pada peristiwa inilah, sosok fenomenal Dang Rioso muncul memukul mundur Arung Palaka dan menyelamatkan Mandar dari kekalahan. Mandar tidak pernah benar-benar dipadamkan dan menjadi wilayah yang tidak pernah secara total ditaklukkan oleh Arung Palaka dan Belanda. Ledakan perlawanan Mandar selalu muncul sebagai gangguan bagi penguasa atasan di Fort Lauderdale. Berpijak pada kedamaian yang selalu rapuh, namun tetap perlu diselesaikan ini, pada akhirnya memicu dikirimnya ekspedisi ketiga kalinya ke Mandar dan hanya sampai di wilayah Ajataparang yang disebut Landrisang. Kali ini perjanjian damai dengan Mandar berhasil diwujudkan pada tanggal 23 September tahun 1674 dan disebut dengan perjanjian Landrisang. Berbeda dengan Wajo yang hak-hak kedaulatannya dicabut sebagai konsekuensi kekalahan dalam perang melalui perjanjian 23 Desember tahun 1670. Mandar hanya diharuskan mengabari Belanda tentang pemilihan penguasa mereka. Perjanjian Landrisang disepakati untuk mewujudkan hubungan yang pantas dan damai. Walau Arung Palaka menyadari bahwa perdamaian permanen dengan Mandar tidak akan dicapai dengan hanya berikrar untuk mematuhi perjanjian Bungaya, karena meski para penguasa Mandar setuju untuk berdamai, kesepakatan itu sangat rapuh melihat tingkah menantang para penguasa Mandar. Sikap setengah hati ini terbukti ketika Arung Palaka berseteru lagi dengan sahabatnya yakni Arung Bakitodani penguasa Ajataparang. Arung Bakitodani adalah penguasa 5 negeri Ajataparang, sekaligus tokoh sentral yang mendampingi Arung Palaka saat masa pelarian hingga kemenangan pada Perang Makassar. Dalam perseteruan ini, Arung Baki terdesak hingga pada awal 1681 bersama putranya bernama dan memang menyelamatkan diri ke Mandar. Pada peristiwa ini, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, Mandar selalu menjadi tujuan para pelarian dan selalu melindungi, bahkan memberi sokongan militer kepada setiap tamunya. Kedua, Arung Palaka cenderung lunak dan hati-hati menghadapi Mandar. Dapat disimak pada kasus pelarian Arung Baki ke Mandar. Beberapa wilayah yang dianggap membantu pelarian ini langsung dihukum.
Tak terkecuali penguasa Supa yang diketahui memberi kuda untuk memudahkan pelarian Arung Baki harus menanggung kemarahan Arung Palaka atas kebaikannya tersebut dengan cara dihukum mati. Namun hal berbeda terjadi saat tersiar kabar tibanya Arung Baki di Mandar dengan aman dan diperlakukan dengan baik oleh Mandar. Arung Palaka terusik dengan kabar tersebut sebab meski Mandar telah berulang kali diserang dan dipaksa mengakui kekuasaan Arung Palaka dan Belanda, Mandar tidak pernah bersikap tunduk. Menghadapi kenyataan ini, Arung Palaka melakukan pendekatan yang lebih serius kepada pemimpin Mandar dengan memberi hadiah disertai permintaan agar Arung Baki diserahkan hidup atau mati. Meski mendapat janji memikat dan ancaman, pemimpin Mandar menolak diintimidasi dan Arung Palaka tidak memutuskan memasuki wilayah Mandar untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun setelah mendapat ancaman serius berkaitan internal kepemimpinan di Mandar, dalam hal ini melibatkan Dang Ryuso yang baru saja diturunkan oleh Hadat Balanipa dari posisinya sebagai Maradia, penguasa Mandar melunak dan membawa Arung Baki ke Pulau Salemo. Dalam Lontarak Patodiolong Mandar disebutkan bahwa Mandar membawa Arung Baki ke Pulau Salemo untuk diserahkan kepada Arung Palaka. Di sini terlihat sikap setengah hati penguasa Mandar sebab dilanjutkan bahwa Balanipa tidak mau turut serta dalam rombongan ini dan menyerahkan segalanya kepada penguasa Mandar yang lain, yakni Kerajaan Banggai. Arung Palaka sangat berterima kasih atas penyerahan Arung Baki dengan respon positif. Saat itu juga mengikat sumpah perjanjian persaudaraan dengan Mandar yang disebut dengan Perjanjian Salemo. Tapi menurut sejarawan Lanat Andaya, dalam kasus ini Mandar lebih memilih menyerahkan Arung Baki kepada Belanda. Namun dalam perjalanan menuju Fort Lauderdale, pihak Arung Palaka telah menunggu di Pulau Salemo dan mengeksekusi Arung Baki di pulau itu. Sepertinya Mandar bersiasat dengan mengirim dua sinyal masing-masing kepada Belanda dan Arung Palaka untuk kebaikan Arung Baki Todani. Sebab perseteruannya hanya terhadap Arung Palaka. Belanda malah menyesalkan eksekusi ini. Sebagai penutup, dapat dilihat bahwa apapun kebenaran yang terjadi di Pulau Salemo, tetap saja tidak mudah mendapatkan Arung Baki bersama sederet nama-nama lain yang pernah berada dalam perlindungan Mandar yang oleh Arung Palaka. Perlahan mulai dipahami bahwa sesungguhnya Mandar hanya ingin berlaku sesuai kehendaknya sendiri, tanpa intervensi maupun intimidasi dari pihak manapun sebagai negeri merdeka. Yang akan kita bahas pada video Melihat Mandar dalam Perang Makassar Part 4.